Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Nuansa Lombok Sore edisi 29 Mei 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kak Islami, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau warga tidak panik terkait temuan beras sintetis di wilayah Dasan Agung Mataram. Karena dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa beras tersebut sintetis atau berbahan plastik. Demikian disampaikan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah NTB Komisaris Besar Polisi Prasetyo Utomo saat ditemui wartawan di Mapolda NTB. Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo meminta warga Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, untuk tidak khawatir ataupun panik dengan temuan dugaan beras sintetis berbahan plastik di lingkungan Dawak Bage, Kelurahan Dasan Agung Mataram, Selasa kemarin. Karena dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan pihaknya bersama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan Balai POM Mataram, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa beras tersebut mengandung bahan sintesis atau bahan plastik. Namun meskipun diragukan kebenarannya, pihaknya tetap melakukan pendalaman dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelidiki dugaan tersebut. Ditambahkan Prasetyo, masyarakat diminta untuk tetap teliti, berhati-hati dan waspada saat membeli beras. Kalaupun ditemukan kembali dugaan beras plastik, warga diminta untuk segera melaporkan ke aparat kepolisian terdekat untuk ditindaklanjuti. Dari hasil tanda-tandanya ini tidak ditemukan adanya beras plastik. Mungkin saat itu si pelapor ini karena banyaknya melihat adanya beras plastik dan sebagainya, ini dia curiga. Dari kecurigaan ini melaporkan kepada pihak kami dan kami langsung ke lapangan. Namun sampai saat ini dari Balai POM itu tidak dinyatakan sebagai beras plastik. Seperti diketahui, warga NTB sempat digegerkan dengan temuan dugaan beras plastik di kawasan lingkungan Dawak Bage, Kelurahan Dasan Agung Mataram pada Selasa siang kemarin. Beras tersebut didapatkan warga setelah membeli dari pasar. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Sementara itu, meskipun Polda meragukan keaslian beras plastik tersebut, namun isu beras plastik di tengah masyarakat berdampak serius terhadap omset penjualan beras para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Akibatnya, omset penjualan para pedagang menurun drastis dari 50 sampai 60%. Beredarnya isu penyebaran beras berbahan dasar plastik membuat para pedagang beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram meresah. Bagaimana tidak, omset penjualan mereka pun menurun drastis sejak isu tersebut muncul ke publik. Sebelum adanya isu beras sintetis di tengah masyarakat, omset para pedagang beras ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan setelah munculnya isu beras sintetis yang banyak dibicarakan saat ini. Akibatnya para pedagang beras harus bisa meyakinkan para pembeli jika beras yang mereka jual itu bebas dari beras sintetis. Hajah Sri misalnya, pedagang beras di Pasar Kebon Rui saat ditemui Kamis siang tadi menuturkan penjualan beras berkurang sangat drastis. Penurunan yang terjadi antara 50 hingga 60%. Iya lah, nggak takut orang beli beras sekarang dia masih kalau dia beli ini ya, bukan beras plastik ini, nanya itu enggak lalu belum nyampe ke Lombok ya, beras plastik itu ini ada beras dari Jawa tapi bukan dia. Kita juga lebih hati-hati sekarang beli beras. Kita lihat di DR mobilnya, macam segala, pokoknya nggak berani kita beli sembarangan. Lebih lanjut, Hajah Sri mengatakan, sejak isu tersebut muncul, para pembeli menjadi ragu-ragu untuk membeli beras di kiosnya. Selain itu, pedagang beras harus ekstra sabar membiarkan konsumen mereka untuk meneliti terlebih dahulu keaslian beras sebelum memutuskan untuk membeli beras tersebut. Maisarah, Lombok TV, Mataram.
Pemerintah Kota Mataram terus berupaya mengendalikan pengambilan air tanah secara bebas oleh tempat-tempat usaha yang ada di wilayahnya. Hal ini dilakukan guna mengeliminasi dampak buruk eksploitasi berlebihan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat vital tersebut. Dan salah satu langkah yang akan dilakukan yakni mendata kembali tempat-tempat usaha seperti hotel dan restoran yang memanfaatkan air tanah untuk usaha mereka. Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram sendiri selaku SKPD yang menangani pajak air tanah secara rutin mengumpulkan para pelaku usaha di daerahnya untuk mensosialisasikan peraturan Wali Kota Mataram yang mengatur petunjuk pelaksanaan Perda Pajak Air Tanah. Dalam kegiatan ini, para peserta kegiatan tidak hanya diinformasikan tentang tata cara penyetoran pajak, namun juga semua hal teknis lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan air tanah untuk usaha. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram Haji Syakirin Hukmi menjelaskan, kegiatan yang mereka gelar itu bukan semata-mata untuk menggenjot potensi pajak air tanah, namun juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh pihaknya dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah guna mengeliminasi dampak buruk eksploitasi berlebihan sumber daya alam yang sangat vital tersebut. Terlebih hingga saat ini pihaknya masih merasa terdapat sejumlah hotel dan restoran maupun tempat usaha lainnya belum mengantongi izin pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha mereka. Sehingga salah satu langkah yang disiapkan pihaknya yakni memadukan data objek pajak air tanah yang mereka kantongi dengan data yang dikantongi Badan Lingkungan Hidup selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan air bawah tanah. Dan jika hal itu telah dilakukan, maka ada landasan yang mewajibkan mereka bersama tim terpadu untuk turun melakukan penertiban. Kan ini pula dari sisi ekonomi, karena kegiatan ini sudah dilihat cukup menarik, pasti akan ada nanti multiplier efeknya kepada masyarakat. Terutama masyarakat kita yang yang berjualan kecil-kecil, bahkan ada dari beberapa kelompok masyarakat juga kalau bisa nanti disediakan stand untuk pameran batu akik, dan ini saya lihat positif bahwa memang kegiatan-kegiatan keagamaan ini membawa dampak yang positif juga secara ekonomi di tengah masyarakat. Sementara saat disinggung terkait potensi pendapatan dari pajak air tanah, Syakirin menjelaskan jika target yang dibebankan kepada pihaknya masih sama seperti target tahun sebelumnya, yakni berkisar pada nominal Rp250 juta per tahun. Syakirin pun mengaku belum bisa menaikkan tarif penggunaan air tanah karena terganjal aturan baru yang menyebut jika pajak air tanah nantinya akan ditangani secara langsung oleh pemerintah provinsi. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, persembahan dari Emco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wiratmanya dan rekan saya Eka Islamami dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Wah, rajin olahraga ya Pak. Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehatan juga. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster, kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa, Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selamat datang di dunia warna Emco. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna Emco cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Sebanyak 250 orang siswa dipastikan akan turut ambil bagian mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat pelajar sekota Mataram. Selain mampu menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dan mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia, Dikpora Kota Mataram berharap kegiatan lomba MTQ pelajar tersebut juga bisa memberikan multiplier effect bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk lomba MTQ pelajar tingkat Kota Mataram tahun 2015 ini, penyelenggaraannya akan dipusatkan di Kecamatan Ampenan atau tepatnya yakni di lapangan Kelurahan Banjar. Untuk menyambut kegiatan tersebut, pihak panitia dalam hal ini Dikpora Kota Mataram mulai melakukan serangkaian persiapan. Salah satunya yakni menyiapkan panggung utama lomba MTQ tingkat pelajar tahun 2015. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dikpora Kota Mataram Zarkasi menjelaskan, untuk MTQ pelajar tahun ini pihaknya memang sengaja memilih lokasi kegiatan di dalam perkampungan. Hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut bisa menarik perhatian masyarakat banyak, tidak hanya saat upacara pembukaan dan penutupan, namun juga saat hari pelaksanaan. Zarkasi menambahkan, nantinya selain disemarakan oleh kegiatan-kegiatan hiburan bernuansa Islami, pihaknya juga akan menyiapkan stand khusus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berjualan di arena MTQ pelajar. Bahkan untuk menarik minat masyarakat, selama kegiatan MTQ yang berlangsung sejak tanggal 31 Mei hingga tanggal 4 Juni, juga dirangkaikan dengan kegiatan pameran batu akik. Hal ini dilakukan selain berharap dari kegiatan itu akan bisa meningkatkan tingkat keimanan dan ketakwaan masyarakat maupun melahirkan generasi Qurani. Agenda tahunan MTQ pelajar tersebut juga diharapkan bisa memberikan multiplier effect bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Pula dari sisi ekonomi, karena kegiatan ini sudah dilihat cukup menarik, pasti akan ada nanti multiplier effect-nya kepada masyarakat. Terutama masyarakat kita yang yang berjualan kecil-kecil, bahkan ada dari beberapa kelompok masyarakat juga kalau bisa nanti disediakan stand untuk pameran batu akik, dan ini saya lihat positif bahwa memang kegiatan-kegiatan keagamaan ini membawa dampak yang positif juga
secara ekonomi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Zarkasi menjelaskan, lomba MTQ pelajar tahun 2015 ini bagi pihaknya khususnya Kota Mataram dijadikan sebagai salah satu bentuk persiapan dalam menyongsong perhelatan Akbar MTQ tingkat nasional tahun 2016 yang kebetulan NTB khususnya Kota Mataram bertindak sebagai tuan rumah. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Sebanyak 200 siswa kurang mampu jenjang SMP sederajat menerima bantuan sepeda dari pemerintah Kota Mataram. Para siswa penerima bantuan oleh pemerintah Kota Mataram diwanti-wanti untuk tidak menyalahgunakan bantuan alat transportasi sekolah itu untuk kegiatan di luar pendidikan. Penyerahan bantuan sepeda untuk siswa kurang mampu ini secara simbolis diserahkan oleh Kepala Dikpora Kota Mataram Haji Sudenom kepada perwakilan kepala sekolah jenjang SMP sederajat. Pada tahun 2015 ini sendiri setidaknya ada 200 siswa miskin yang tersebar di 18 SMP negeri sekota Mataram yang tercatat akan menerima bantuan sepeda. Kepala Dikpora Mataram Haji Sudenom dalam kesempatan itu mengingatkan para kepala sekolah agar dalam memilih siswa harus lebih memprioritaskan siswa tidak mampu sebagai penerima bantuan. Selain itu, siswa juga diwanti-wanti agar tidak memanfaatkan bantuan sepeda yang mereka terima bukan untuk kepentingan di luar pendidikan. Lebih-lebih kan untuk sepeda ini kan kesehatan sebenarnya. Daripada kita numpang atau naik ojek dan sebagainya. Dan anak-anak memang tidak mampu untuk bayar ojek kan gitu. Sehingga sepeda ini kita berikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Dan di sini juga memang yatim piatu. Nah nanti ke depan kita mungkin kalau memang kita lihat benar-benar dimanfaatkan sekarang, maka ke depan juga akan kita tingkatkan untuk membantu mereka. Sedangkan terkait tujuan penyerahan bantuan sepeda kepada 200 siswa kurang mampu itu, yakni untuk mempermudah para siswa melakukan rutinitas pendidikan mereka di sekolah. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya pihaknya dalam mengkampanyekan gerakan bersepeda ke sekolah, terutama bagi siswa yang dari segi aturan belum diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Bahan bangunan jenis baru yang saat ini mulai banyak digandrungi masyarakat dan menjadi incaran kontraktor atau pengembang perumahan adalah bata ringan. Salah satu produk industri kreatif ini selain mampu bersaing dalam dunia bisnis, juga dapat menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Bata ringan menjadi salah satu bahan bangunan jenis baru yang saat ini sudah mulai banyak digandrungi masyarakat, terutama para kontraktor dan pengembang perumahan sebagai bahan bangunan meskipun harganya terbilang jauh lebih mahal. Namun bahan bangunan jenis baru dan menjadi salah satu produk industri kreatif ini mampu bersaing dalam dunia bisnis. Zahrun, pria yang berasal dari Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, menekuni usaha pembuatan bahan bangunan jenis baru yakni bata ringan sejak beberapa bulan terakhir. Zahrun atau yang akrab disapa Ang ini dapat menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, dari usaha pembuatan bata ringan ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Saat ini Zahrun mampu mempekerjakan sekitar 20 karyawan. Munculnya ide membuat bata ringan pertama kali karena harga bahan bangunan yang cenderung tinggi dan harus didatangkan dari luar daerah, membuatnya berpikir keras untuk memulai usaha pembuatan bata ringan dengan harga miring. Dalam pembuatan bata ringan digunakan berupa air, semen, dan zat kimia yang telah melalui beberapa proses panjang.
Dalam sekali produksi, Zahrun bisa menghasilkan 6-7 kubik bata ringan. Kalau kita membawa bata ringan dari Jawa ke Lombok itu membutuhkan per biji itu hampir 20.000 ongkosnya. Jadi jatuhnya kalau kita ambil per kubik rata-rata sudah di atas 1 juta. Kami bermain di angka yang relatif murah, kita bermain di angka 750 sampai 800 ribu tergantung kualitas ya. Kita jual harga segitu untuk di end usernya. Tujuannya supaya harga ini bisa ditekan. Karena ongkos kirim dari Jawa sangat tinggi. Jadi kita masih bisa leading di sisi itu, makanya kita coba produksi di Lombok. Kapasitas kami sebenarnya secara teknis sebenarnya di sini itu kita mampu 20 kubik per hari untuk 2 shift. Satu shift bisa 10 kubik. Problemnya lahan yang agak mepet, jadi kita hanya mampu 6-7 kubik sehari. Karena otomatis kita pakai untuk 2 produk, satu mortar dan satu bata ringan. Sementara sebagian besar produksi pembuatan bata ringan itu menggunakan bahan baku lokal. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi bata ringan sebagian besar diproduksi sendiri olehnya. Meskipun sebelumnya peralatan itu sempat didatangkan dari luar daerah, namun karena ketidaksesuaian spesifikasi dengan kebutuhan, sehingga Zahrun lebih memilih untuk memproduksi sendiri. Sementara itu, jika dibandingkan dengan bata merah, bata ringan lebih efisien waktu dalam proses pemasangan disebabkan ukurannya yang lebih besar. Selain memproduksi bata ringan, Zahrun juga memproduksi mortar, yakni semen multiguna yang biasa digunakan dalam pemasangan bata ringan. Di Lombok sendiri mortar masih belum populer, sehingga Zahrun berharap bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan mortar. Saat ini harga untuk satu sak mortar sekitar Rp70.000, sementara harga untuk 1 kubik bata ringan sekitar Rp800.000. Lulu, Lombok TV, Mataram. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wiratmanya dan rekan saya Eka Ismaili dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Lamun side pete punti nda pete idi kaya gamari punti sabe lajur gati nasib ke ari ina amade idi kaya gamari dene suke beli bate lela bulia jari kadu idi kaya gamari leteraru coba bete dengan mulia lain kakak idi kaya gamari dengan sengsara Jari
Pengobatan mata India tanpa operasi Himalaya hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan solusi atas segala penyakit mata Anda. Ini karena mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Pengobatan mata Himalaya sudah terbukti ribuan tahun khasiatnya. Bagi para pasien yang mengalami gangguan penglihatan, kami adalah solusinya. Pengobatan ini tanpa efek samping dan kami memberikan garansi tertulis. Jadi sejak saya berobat di Himalaya, ada yang ngasih tahu gitu bawa ke Himalaya. Saya berobat sana, udah seminggu itu hasilnya lumayan, udah bisa ngeliat. Berobat di Himalaya dan saya coba berobat hanya dengan sekali berobat, minus saya yang 4 berkurang menjadi 2. Mampu mengobati berbagai macam penyakit mata, katarak, mata merah, buta warna, dan lain-lain. Kami memberikan bukti, bukan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan sukseskan pendataan keluarga 2015 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name, by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Ajarkan ku bahasamu agar ku dapat mengerti dirimu, karena ku ingin bersamamu. Oh, Pak, oh, oh.
manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi kreatif berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan yang terdepan dalam kualitas dan inovasi. Yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Ya, sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, saya Hasbi. Saya Dita. Saksikan terus online request Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat di pukul 21.30 sampai dengan 23.00. Ya, kalian bisa mention di Twitter kita yang ada di sini nih. Kalian juga bisa ikut gabung, yang mau samperin bisa langsung di hotline kami yang ada di sini nih. Yes, so tetap di online request. Hanya di Lombok TV. Yang lain nanti. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti pas 1 liter. Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner Emco, persembahan dari Emco.
Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Tidak melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Tulang radang sendi, ya, pengobatan mata minus plus untuk tulang keropos, osteoporosis, radang sendi, kekurangan cairan di lutut, ya, mengobati itu Pak di sini.